Akhirnya ketemu ya? Gimana gitu? Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Mantap! Demi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah, Erick Thohir pecat Patrick Kluivert dan panggil kembali Shin Tae-yong, Alex Pastor dan Denny Lanzaat tetap dipertahankan. Inilah 3 pemain keturunan grade A yang paling mungkin dinaturalisasi Timnas Indonesia untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada satu sosok yang paling dinanti. Gerald Vandenburg pasang target juara di Piala AFF U23 2025, siap poles habis-habisan Timnas Indonesia U23. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Mantap! Demi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah, Erick Thohir pecat Patrick Kluivert dan panggil kembali Shin Tae-yong, Alex Pastor dan Denny Lanzaat tetap dipertahankan. Mimpi Indonesia untuk menjejakkan kaki di Piala Dunia 2026, panggung megah yang selama ini hanya jadi angan, kini berada di ujung tombak sejarah. Dengan babak keempat kualifikasi zona Asia menanti, tantangan besar menghadang skuad Garuda untuk membuktikan diri di tengah tekanan global. Erick Thohir, dengan visi membawa sepak bola Indonesia ke puncak dunia, menghadapi keputusan krusial untuk mengarahkan tim menuju capaian bersejarah. Analisis mendalam menunjukkan bahwa Erick akan memecat Patrick Kluivert, pelatih yang gagal memenuhi harapan, dan memanggil kembali Shin Tae-yong, arsitek kebangkitan timnas. Alex Pastor dan Denny Lanzaat, asisten berpengalaman, akan dipertahankan untuk mendukung Shin dalam misi menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut alasan mengapa keputusan ini diambil, berfokus pada kegagalan Kluivert dan keunggulan Shin, dengan penekanan pada aspek taktis, kekompakan tim, ekspektasi publik, dan kesiapan menghadapi tantangan kualifikasi. Patrick Kluivert, melatih sejak 8 Januari 2025, mengecewakan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 4 laga, Indonesia hanya meraih 2 kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain, 25 Maret 2025, dan Tiongkok, 5 Juni 2025. Tetapi menderita kekalahan telak 1-5 dari Australia, 20 Maret 2025, dan 0-6 dari Jepang, 10 Juni 2025. Tim hanya mencetak 3 gol, ketiganya oleh Ula Romeni melalui penalti dan serangan sporadis, sambil kebobolan 12 gol, mencerminkan kerapuhan pertahanan dan minimnya kreativitas serangan. Formasi 3-4-1-2 dan 3-4-2-1 yang digunakan Kluivert terlalu terbuka, meninggalkan celah besar di lini belakang. Melawan Jepang, Indonesia tidak mencatatkan satupun tembakan, sementara lawan melepaskan 22 tembakan, 10 diantaranya tepat sasaran, menunjukkan dominasi mutlak lawan. Pendekatan long ball yang diterapkan Kluivert, dikombinasikan dengan pressing tinggi yang tidak konsisten, gagal menghadapi tim dengan umpan pendek dan transisi cepat seperti Jepang. Kekalahan dari Australia, dengan penguasaan bola Indonesia di bawah 40%, memperlihatkan ketidakmampuan Kluivert mengendalikan ritme pertandingan, terutama di laga tandang. Kekompakan tim, yang menjadi prioritas utama Erick Thohir, tidak tercapai di bawah kepemimpinan Kluivert. Ia kesulitan menyatukan pemain diaspora seperti Tom Haye, Nathan Choeon, dan Justin Hubner, yang menghadapi tantangan minimnya menit bermain di klub masing-masing, dengan talenta lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Lini tengah, yang seharusnya menjadi motor serangan, sering terisolasi, dengan Haye dan Ferdinand kesulitan menemukan ruang untuk mengalirkan bola. Serangan Indonesia bergantung pada upaya individu Romeni, bukan pola permainan kolektif yang terorganisir. Dinamika internal dalam tim, yang sebelumnya menjadi alasan pemecatan Shin Tae-yong pada Januari 2025, akibat komunikasi buruk dan kekalahan 1-2 dari Tiongkok, kembali muncul. Melawan Australia, penalti gagal Kevin Dix di menit ke-8 merusak momentum, tetapi Kluivert tidak mampu melakukan penyesuaian taktis untuk membalikkan keadaan. Kemenangan atas Bahrain dan Tiongkok lebih didorong oleh semangat supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang penuh sesak dengan puluhan ribu pendukung,
daripada strategi cemerlang dari bangku pelatih. Ekspektasi tinggi terhadap Kluivert, yang diangkat dengan reputasi sebagai legenda Belanda dengan pengalaman sebagai asisten di Piala Dunia 2014, tidak terpenuhi. Publik mengharapkan Kluivert membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang akan menandai sejarah sepak bola nasional. Namun, kemenangan tipis atas Bahrain dan Tiongkok tidak cukup untuk menutupi kekalahan memalukan dari Australia dan Jepang. Kekalahan 0-6 dari Jepang, di mana Indonesia gagal menciptakan peluang dan kebobolan 6 gol dalam 90 menit, menjadi titik nadir kepemimpinan Kluivert. Erick Thohir, yang menargetkan lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai kebanggaan nasional, menghadapi tekanan untuk bertindak cepat. Babak keempat kualifikasi, dengan undian pada 17 Juli 2025 dan pertandingan di Qatar serta Arab Saudi, menuntut pelatih yang mampu menghadapi tim-tim fisik seperti Qatar, Irak, atau Uni Emirat Arab, yang dikenal dengan permainan bola mati dan serangan sayap yang agresif. Kluivert, dengan rekam jejak yang menunjukkan minimnya adaptasi strategis, tidak memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan ini. Kluivert juga gagal menyesuaikan strategi melawan tim-tim elit, sebuah kelemahan fatal dalam konteks kualifikasi. Melawan Australia, penalti gagal Dix di menit ke-8 mengubah dinamika pertandingan, tetapi Kluivert tidak melakukan perubahan taktis yang signifikan, seperti beralih ke formasi lebih bertahan atau meningkatkan intensitas lini tengah. Kekalahan dari Jepang memperlihatkan keruntuhan pertahanan Indonesia, dengan 3 gol kebobolan di babak pertama, akibat ketidakmampuan mengantisipasi permainan cepat dan umpan terobosan lawan. Pemain seperti Jai Itzes dan Emil Audero tampil solid secara individu, tetapi koordinasi antar lini buruk, dengan bek sayap seperti Yance Sayuri dan Nathan Choeon sering terlambat menutup ruang. Pendekatan Kluivert yang mengandalkan bola panjang untuk menjangkau Ula Romeni di lini depan terbukti mudah diprediksi oleh lawan, terutama tim dengan organisasi pertahanan kuat seperti Jepang. Shin Tae-yong menjadi solusi ideal untuk menggantikan Kluivert. Melatih Indonesia dari 2020 hingga 2025, Shin meninggalkan warisan gemilang yang masih dikenang hingga kini. Ia membawa timnas ke babak 16 besar Piala Asia 2023, mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dan menahan imbang Irak 2-2, menunjukkan kemampuan bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia mencapai perempat final, menumbangkan Korea Selatan melalui adu penalti berkat performa gemilang kiper Hernando Ari dan gol-gol dari Rafael Struijk. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada 2024, dengan 2 gol dari Marcelino Ferdinand, mencatatkan rekor kemenangan perdana dari 15 laga sejak 1983. Sekaligus meningkatkan peringkat FIFA dari 173 ke 127. Taktik 3-4-3 Shin, yang mengedepankan pertahanan disiplin dan serangan balik cepat, menciptakan kekompakan tim yang menjadi kunci keberhasilan. Shin memiliki chemistry luar biasa dengan pemain, memahami dinamika antara pemain diaspora dan lokal. Ia memaksimalkan potensi Jai Itzes sebagai bek tengah tangguh, Tom Haye sebagai pengatur serangan, dan Marcelino Ferdinand sebagai motor lini tengah. Pendekatannya yang fleksibel memungkinkan pemain seperti Rafael Struijk dan Witan Sulaiman bersinar di lini depan, sementara Rizky Ridho dan Jai Itzes memberikan stabilitas di belakang. Shin juga berhasil mengintegrasikan pemain muda seperti Yance Sayuri dan Pratama Arhan, menciptakan skuad yang seimbang antara pengalaman dan potensi. Pengalamannya melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, di mana ia mengalahkan Jerman 2-0 dengan taktik defensif yang cerdas, menunjukkan kemampuan menghadapi tekanan turnamen besar. Kemampuan ini sangat relevan untuk babak keempat kualifikasi, di mana Indonesia akan menghadapi tim-tim Timur Tengah yang mengandalkan fisik, bola mati, dan serangan sayap di iklim panas Qatar dan Arab Saudi. Pemecatan Shin pada Januari 2025, yang dipicu oleh dinamika internal dan kekalahan 1-2 dari Tiongkok pada Oktober 2024, kini dianggap sebagai keputusan tergesa-gesa. Erick Thohir, yang belajar dari pengalaman tersebut, akan mengembalikan Shin untuk memanfaatkan fondasi kuat yang telah dibangunnya. Shin mampu mengatasi tantangan iklim dan gaya bermain Timur Tengah, seperti yang ditunjukkan dengan kemenangan atas Arab Saudi. Chemistry-nya dengan pemain akan mengembalikan kepercayaan diri tim, yang sempat merosot di bawah Kluivert. Shin juga memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan talenta muda seperti Hoki Caraka, Arhan Fikri, dan Ivar Jenner, memastikan Indonesia tidak hanya kompetitif di kualifikasi, tetapi juga siap bersaing di Piala Dunia 2026 jika lolos.
Alex Pastor dan Denny Lanzaat akan dipertahankan untuk memperkuat kepemimpinan Shin. Pastor, taktisi ulung yang pernah melatih di AS Alkmaar dan Almere City, dikenal karena kemampuan analisis mendalamnya terhadap permainan lawan. Ia akan membantu Shin merancang strategi untuk menghadapi tim-tim Timur Tengah yang sering mengandalkan bola mati, umpan silang, dan pressing fisik. Pengalamannya di sepak bola Belanda, dengan fokus pada organisasi permainan dan transisi cepat, akan melengkapi pendekatan Shin yang berbasis serangan balik. Denny Lanzaat, dengan pengalaman sebagai asisten di Liga Arab Saudi dan kemampuan berbahasa Indonesia, akan menjadi jembatan komunikasi antara Shin dan pemain. Lanzaat memahami budaya Indonesia dan dinamika skuad, memastikan harmoni antara pelatih asing dan pemain lokal, sebuah aspek yang gagal diwujudkan Kluivert. Keputusan Erick Thohir untuk memecat Kluivert dan memanggil kembali Shin mencerminkan komitmennya membawa Indonesia ke panggung dunia. Babak keempat kualifikasi, dengan pertandingan pada Oktober 2025, akan menjadi ujian sejati bagi skuad Garuda. Tim-tim seperti Qatar, dengan kecepatan sayap dan bola mati, atau Irak, dengan fisik kuat dan organisasi pertahanan, menuntut pelatih dengan pengalaman dan visi taktis. Kluivert, meskipun memiliki reputasi sebagai pemain hebat, tidak mampu memenuhi tuntutan ini. Sebaliknya, Shin, dengan rekam jejaknya, menawarkan harapan nyata. Pemain seperti Emil Audero, yang tampil gemilang sebagai kiper, Jai Itzes sebagai tembok pertahanan, dan Tom Hayes sebagai otak lini tengah, akan mendapat arahan lebih jelas di bawah Shin. Talenta muda seperti Rafael Struijk dan Yance Sayuri, dengan kecepatan di sayap, akan berkembang lebih baik dalam sistem Shin yang terstruktur. Lolos ke Piala Dunia 2026 bukan hanya soal prestasi, tetapi juga kebanggaan nasional yang akan mengukir sejarah. Shin Tae-yong, dengan pengalaman, chemistry, dan visi taktikalnya, adalah kunci untuk mewujudkan mimpi itu. Didukung oleh Alex Pastor, yang membawa kecerdasan taktis Eropa, dan Denny Lanzaat, yang memastikan harmoni tim, Shin memiliki semua alat untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih penuh liku, dengan tantangan fisik dan mental di Qatar dan Arab Saudi. Namun, keputusan Erick untuk mengembalikan Shin menunjukkan tekad untuk tidak menyia-nyiakan peluang bersejarah ini. Dengan skuad yang solid, pelatih yang terbukti, dan semangat juang Garuda, Indonesia memiliki peluang emas untuk mengukir nama di panggung dunia, mewujudkan impian yang telah lama dinanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Erick Thohir pecat Patrick Kluivert dan memanggil kembali Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Inilah 3 pemain keturunan Grade A yang paling mungkin dinaturalisasi timnas Indonesia untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada satu sosok yang paling dinanti. Berikut 3 pemain keturunan Grade A yang paling mungkin dinaturalisasi timnas Indonesia untuk mengarungi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya ke Piala Dunia 2026 dengan bertarung di ronde keempat kualifikasi zona Asia pada Oktober mendatang. Sebelum bertarung di ronde keempat, tim Garuda tak memiliki catatan apik di putaran ketiga dengan hanya meraih 3 kemenangan dari 10 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karenanya, pelatih asal Malaysia, Raja Isa, menilai Indonesia harus menambah pemain keturunan untuk bersaing di ronde keempat. Saran ini diberikan oleh ex-pelatih Persipura Jayapura itu usai melihat pertandingan melawan Jepang, di mana terdapat perbedaan kualitas antara kedua tim. Selain itu, tim Merah Putih juga harus menyiapkan materi pemain berkualitas agar bisa bersaing di ronde keempat maupun di Piala Dunia 2026 kelak. Misi Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Atmosfer pertandingan lawan Jepang adalah cermin dari persaingan Piala Dunia nanti. Katanya dikutip dari akun pemain keturunan ID di Instagram. Jika masih mengandalkan materi pemain saat ini, saya kira timnas Indonesia sangat berat. Patrick Kluivert butuh pemain grade A. Lanjutnya, dengan adanya saran dari Raja Isa itu, kira-kira siapa pemain grade A yang paling memungkinkan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia guna bersaing di ronde keempat? Berikut daftarnya. 1. Miliano Jonathans. Dari sekian banyak pemain grade A, nama Miliano Jonathans layak untuk dinaturalisasi karena punya pengalaman di level tertinggi di usia yang masih muda. Di usia 21 tahun,
Pemain keturunan Depok ini sudah menjadi andalan FC Utrecht dan mampu membawa timnya lolos ke Liga Eropa 2025-2026. Bermain sebagai winger, Miliano bisa menambah daya gedor timnas Indonesia yang miskin gol sepanjang ronde ketiga dengan melesakkan 9 gol saja dari 10 laga. Kebetulan, Miliano sendiri juga secara blak-blakan mengaku dirinya tertarik jika dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Alhasil, PSSI bisa menagih ucapannya tersebut dan mendekatinya sebelum bertarung di ronde keempat pada Oktober mendatang. 2. Tristan Gooijer. Timnas Indonesia memiliki banyak bek keturunan yang bisa dilirik untuk bermain di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun dari sekian banyak bek keturunan yang ada, Tristan Gooijer menjadi pemain bertahan yang berpeluang besar bisa dinaturalisasi. Bek keturunan Maluku ini bisa dinaturalisasi karena dirinya mengaku tak menutup kemungkinan membela tim Garuda di masa depan. Di samping itu, bek berusia 20 tahun ini sudah lama tak merasakan pemanggilan ke timnas Belanda, di mana ia terakhir kali dipanggil pada 2021 lalu bersama tim U18. Dengan kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun fullback, bek milik Ajax Amsterdam ini layak dicoba untuk dinaturalisasi untuk membuat pertahanan Indonesia kian solid. 3. Laurin Ulrich. Berbeda dengan dua nama sebelumnya, Laurin Ulrich merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkiprah di Jerman bersama VfB Stuttgart. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang dilaporkan lahir di Surabaya, Jawa Timur, sehingga dirinya bisa dinaturalisasi. Ulrich yang berposisi gelandang memiliki catatan apik dengan mencetak 3 gol dan 7 assist dari 17 laga di musim 2024-2025 bersama Akademi Stuttgart di kasta ketiga Jerman. Karena kiprahnya itu, ia pun sudah dilirik tim utama Stuttgart dan juga sempat dipanggil ke timnas Jerman U19 pada 2023 lalu. Meski belum diketahui dirinya tertarik dinaturalisasi atau tidak, PSSI bisa saja mencobanya. Apalagi, dirinya terakhir kali tampil di laga internasional pada tahun 2024. Gerald Vandenburg pasang target juara di Piala AFF U23 2025, siap poles habis-habisan timnas Indonesia U23. Gerald Vandenburg pasang target juara di Piala AFF U23 2025. Demi mewujudkan target itu, dia siap memoles habis-habisan timnas Indonesia U23. Gerald Vandenburg akan mempersiapkan secara optimal timnya untuk Piala AFF U23 2025. Dengan begitu, skuad Garuda bisa bersaing. Skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 pun saat ini sedang melakukan pemusatan latihan, TC, di Jakarta. TC itu berlangsung sejak 20 Juni sampai dengan 14 Juli 2025. Gerald Vandenburg mengatakan timnya harus menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Pasalnya, skuad Garuda Muda akan menghadapi lawan-lawan berkualitas dalam Piala AFF U23 2025. Semuanya harus ada. Ini bukan hanya fisik, ini bukan hanya teknis. Kami harus melakukannya. Ini adalah rencana total, kata Gerald Vandenburg di Jakarta, Senin 23 Juni 2025. Saya pikir kami harus bersiap. Bersama-sama kami harus menjadi tim yang sangat kuat. Dan ini bukan teknik, kami harus tampil fisik, tambahnya. Pelatih asal Belanda itu menegaskan timnya akan menargetkan setiap laganya dengan meraih kemenangan. Jadi, timnas Indonesia U23 akan berusaha bermain apik melawan siapapun nantinya. Kami harus berjuang, kami harus bermain. Segala hal dalam permainan ini diperlukan untuk mendapatkannya, ujarnya. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada 15 hingga 29 Juli 2025. Tentunya, ini menjadi keuntungan buat Robby Darwish dan kolega karena berstatus tuan rumah. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Lalu, grup B dihuni Vietnam, Kamboja, dan Laos. Sedangkan grup C, ini diisi Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes jadi rebutan klub Serie A. Lek Cegrak cepat siapkan langkah konkret. Nama Jai Idzes kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas 2025, menyalakan gairah sepak bola Indonesia di panggung internasional. Bek jangkung berusia 25 tahun,
yang menjelma sebagai kapten timnas Indonesia dan pilar pertahanan Venezia FC, kini berada di pusaran minat klub-klub elit Serie A. Di tengah ambisi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, Itzes menjadi komoditas panas yang diperebutkan. Dengan Lecce muncul sebagai kandidat terdepan yang bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya. Langkah konkret klub berjuluk Giallorossi ini menandakan betapa tingginya nilai Itzes, baik sebagai pemain maupun simbol kebangkitan sepak bola Indonesia. Dengan postur ideal, ketenangan mengolah bola, dan jiwa kepemimpinan, Itzes bukan hanya aset berharga bagi klub, tetapi juga harapan bangsa untuk bersinar di panggung dunia. Lecce, klub yang musim lalu finish di peringkat ke-17 Serie A 2024-2025, kini menghadapi ancaman kehilangan bek andalan mereka, Gianluca Gaspar, yang tampil dalam 26 pertandingan dengan kontribusi 3 clean sheet dan 142 duel bertahan dimenangkan. Gaspar, dengan nilai pasar 5 juta euro, menjadi incaran sejumlah klub Eropa, termasuk tim-tim dari Liga 1 dan Bundesliga. Untuk mengantisipasi kekosongan di lini belakang, Lecce mengarahkan perhatian pada Jai Itzes, kapten Venezia yang telah membuktikan kelasnya di level Serie A. Laporan dari Calcio Lecce, Rabu, 25 Juni 2025, menyebut bahwa manajemen klub mulai menyusun strategi untuk memboyong Itzes ke Stadio Via del Mar, melihatnya sebagai pengganti ideal yang mampu menjaga soliditas pertahanan sekaligus membawa dimensi kepemimpinan. Langkah Lecce diperkuat oleh faktor kunci, kedatangan Eusebio Di Francesco sebagai pelatih baru. Mantan juru taktik Venezia ini memiliki hubungan erat dengan Itzes, yang ia tunjuk sebagai kapten klub pada paruh kedua musim 2024-2025. Di Francesco, yang sebelumnya melatih AS Roma dan Sampdoria, mengenal betul kemampuan Itzes dalam mengatur lini belakang, memenangkan duel udara, dan memulai serangan dari belakang dengan umpan-umpan akurat. Di bawah asuhannya di Venezia, Itzes tampil dalam 36 pertandingan, mencetak 2 gol, 1 assist, dan membantu tim mencatatkan 5 clean sheet. Meski akhirnya terdegradasi ke Serie B, ketenangan Itzes dalam situasi tekanan, seperti saat menghadapi serangan pemain seperti Dusan Vlahovic atau Victor Osimhen, menjadi nilai jual utama. Hubungan profesional dan personal antara Di Francesco dan Itzes berpotensi memuluskan transfer ini, dengan Lecce melihatnya sebagai fondasi untuk membangun pertahanan yang lebih kokoh di musim 2025-2026. Namun, ambisi Lecce untuk menggaet Itzes tidak akan berjalan mulus. Bek berpostur 192 cm ini menjadi salah satu komoditas terpanas di bursa transfer Serie A, dengan sejumlah klub besar turut bersaing. Udinese, yang kehilangan Jaka Bijol ke klub Premier League, telah melakukan kontak awal dengan Venezia, menawarkan 68 juta untuk Itzes. Meski Venezia mematok harga 1012 juta mengingat kontraknya hingga 2027. Bologna, yang lolos ke Liga Champions 2024-2025, melihat Itzes sebagai pelapis ideal untuk bek tengah mereka, Riccardo Calafiori, yang juga diminati klub Inggris. Torino, dengan pelatih Paolo Vanoli yang mengenal Itzes dari masa kepelatihan di Venezia, tertarik menjadikannya pilar pertahanan bersama Alessandro Buongiorno. Bahkan Fiorentina, yang sedang membangun skuad untuk bersaing di papan atas, memasukkan Itzes dalam daftar prioritas untuk menggantikan Nikola Milenkovic, yang dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Inggris. Persaingan ketat ini menunjukkan betapa tingginya nilai Itzes di pasar transfer, dengan harga pasarnya kini mencapai 7,5 juta euro, sekitar 130,4 miliar rupiah. Performa Itzes di Venezia menjadi alasan utama mengapa ia begitu diminati. Musim 2024-2025, meski Venezia terdegradasi, Itzes tampil konsisten dengan 36 penampilan, 2.850 menit bermain, dan statistik impresif. 179 duel bertahan dimenangkan, 68 intersepsi, dan 45 tackle sukses. Ia juga menunjukkan kemampuan ofensif dengan 2 gol, salah satunya lewat sundulan dari tendangan sudut, dan 1 assist melalui umpan panjang yang membelah pertahanan lawan. Ketenangannya dalam mengolah bola, dengan akurasi umpan 88%, membuatnya cocok untuk gaya permainan modern yang menekankan build-up play dari lini belakang. Di Francesco, yang kini menangani Lecce, memuji Itzes sebagai bek modern yang memiliki fisik, teknik, dan visi permainan, menjadikannya pilihan utama untuk memperkuat lini belakang Giallorossi yang kebobolan 54 gol musim lalu, salah satu yang terburuk di Serie A. Di level internasional, Itzes telah menjadi pilar tak tergantikan bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai kapten,
Ia memimpin lini belakang dengan penuh wibawa, membantu Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain dan Tiongkok di putaran ketiga. Dalam laga melawan Bahrain, Idzes memenangkan 8 duel udara dan mencatatkan 3 intersepsi, memastikan clean sheet. Melawan Tiongkok, ia berhasil mematikan pergerakan penyerang lawan seperti Wu Lei, menunjukkan kemampuan membaca permainan yang luar biasa. Meski Indonesia menderita kekalahan telak 1-5 dari Australia dan 0-6 dari Jepang, Idzes tetap menjadi salah satu pemain paling konsisten, dengan 92% akurasi umpan dan 12 tackle sukses di 2 laga tersebut. Kepemimpinannya di lapangan, baik dalam mengatur pertahanan maupun memotivasi rekan setim seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho, menjadikannya sosok sentral dalam ambisi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Langkah Lecce untuk mendatangkan Idzes menunjukkan ambisi klub untuk bangkit dari papan bawah Serie A. Manajemen Giallorossi, di bawah Direktur Olahraga Pantaleo Corvino, dikenal jeli dalam merekrut pemain muda berpotensi tinggi dengan harga terjangkau. Idzes, dengan pengalaman di Serie A dan Eredivisie bersama Go Ahead Eagles, dianggap sebagai investasi jangka panjang. Lecce berencana membuka negosiasi dengan Venezia pada awal Juli 2025, dengan tawaran awal 7 juta euro plus bonus, meski Venezia kemungkinan akan meminta 10 juta euro untuk melepas kapten mereka. Faktor Di Francesco menjadi keunggulan Lecce dibandingkan klub lain, karena Idzes diketahui nyaman bekerja dengan pelatih yang memahami gaya bermainnya. Selain itu, Lecce menawarkan menit bermain reguler, sesuatu yang mungkin sulit didapat di klub seperti Bologna atau Fiorentina, di mana Idzes harus bersaing dengan back-back established seperti Sam Beukema atau Nikola Milenkovic. Persaingan untuk mendapatkan Idzes tidak hanya terbatas pada klub-klub Serie A. Beberapa tim dari Bundesliga, seperti Werder Bremen dan Stuttgart, juga memantau situasinya, melihatnya sebagai bek serbabisa yang mampu bermain di sistem 3 atau 4 bek. Namun, Serie A tetap menjadi destinasi paling realistis bagi Idzes, mengingat pengalamannya di Italia dan kenyamanannya dengan budaya sepak bola setempat. Udinese, yang bergerak lebih awal dengan kontak resmi ke Venezia, menjadi ancaman terbesar bagi Lecce. Klub berjuluk Zebrate itu memiliki tradisi merekrut pemain muda berbakat dari klub-klub kecil, seperti yang dilakukan dengan Destiny Udogie dan Juan Musso. Bologna, dengan dana dari Liga Champions, juga memiliki daya tarik finansial. Sementara Torino dan Fiorentina menawarkan prospek bermain di papan atas dengan pelatih yang mengenal Idzes. Dampak transfer ini bagi timnas Indonesia sangat signifikan. Jika Idzes bergabung dengan Lecce atau klub Serie A lain, ia akan mendapatkan menit bermain reguler di Liga Top Eropa, meningkatkan pengalaman dan ketajamannya menghadapi penyerang kelas dunia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, yang digelar Oktober 2025 di Qatar dan Arab Saudi, akan menghadirkan tantangan berat melawan tim-tim seperti Qatar, Irak, atau Uni Emirat Arab, yang mengandalkan fisik, kecepatan sayap, dan bola mati. Idzes, dengan kemampuan duel udara, menang 68% duel udara di Serie A, dan posisi yang akurat, akan menjadi kunci untuk menahan serangan lawan. Pengalamannya di Serie A juga akan membantu rekan setim seperti Rizky Ridho dan Justin Hubner, yang masih berkembang, untuk belajar dari gaya bermain Eropa. Selain itu, kepindahan Idzes ke klub yang lebih kompetitif akan meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia. Sebagai kapten, ia memiliki peran besar dalam mengatur strategi pertahanan dan memotivasi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Yance Sayuri. Bermain di bawah Di Francesco di Lecce, yang dikenal dengan taktik 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang menekankan transisi cepat, akan memperkaya pemahaman taktis Idzes, yang kemudian dapat diterapkan di timnas. Jika Idzes bergabung dengan Bologna atau Fiorentina, ia juga berpotensi tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions atau Liga Eropa, memberikan pengalaman berharga yang akan memperkuat posisi Indonesia di kualifikasi. Namun, tantangan bagi Idzes juga tidak kecil. Pindah ke klub seperti Lecce, yang berjuang di papan bawah, berisiko menempatkannya dalam situasi tekanan tinggi untuk menghindari degradasi. Di sisi lain, klub seperti Bologna atau Fiorentina menawarkan stabilitas, tetapi dengan menit bermain yang mungkin lebih terbatas karena persaingan ketat. Keputusan Idzes akan bergantung pada prioritasnya: menit bermain reguler atau tantangan di klub papan atas. Venezia, dengan kontrak Idzes hingga 2027, berada dalam posisi kuat untuk menuntut bayaran tinggi yang dapat memperlambat negosiasi. Lecce, dengan anggaran terbatas dibandingkan Bologna atau Fiorentina,
harus cerdas dalam menyusun tawaran, kemungkinan dengan menambahkan klausul bonus berdasarkan performa atau jumlah penampilan. Bagi Indonesia, Idzes adalah simbol kebangkitan sepak bola nasional. Sejak dinaturalisasi pada 2023, ia telah menjadi pilar timnas, tampil dalam 18 pertandingan dengan 1 gol dan 10 clean sheet. Kepemimpinannya di lapangan, baik dalam mengatur pertahanan maupun berkomunikasi dengan pemain seperti Emil Audero dan Tom Haye, telah mengubah dinamika skuad Garuda. Transfer ke Lecce atau klub Serie A lain akan memperkuat reputasi Indonesia di mata sepak bola dunia, menunjukkan bahwa pemain naturalisasi mampu bersaing di level tertinggi. Ini juga akan menginspirasi talenta muda seperti Hoki Caraka, Pratama Arhan, dan Rizky Ridho untuk mengejar karir di Eropa, memperkuat fondasi timnas untuk Piala Dunia 2026. Masa depan Jai Idzes di bursa transfer musim panas 2025 akan menjadi salah satu cerita paling menarik untuk diikuti. Lecce, dengan langkah konkret dan keunggulan di Francesco, memiliki peluang besar, tetapi persaingan dari Udinese, Bologna, Torino, dan Fiorentina menjanjikan drama transfer yang sengit. Bagi Idzes, keputusan ini bukan hanya soal karir klub, tetapi juga tanggung jawab sebagai kapten timnas Indonesia. Dengan babak keempat kualifikasi menanti, setiap langkahnya akan memengaruhi mimpi Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Akankah Idzes memilih Lecce untuk reuni dengan Di Francesco? Atau tergoda oleh tawaran klub papan atas? Yang pasti, nama Jai Idzes telah mengukir harapan baru bagi sepak bola Indonesia, dan langkahnya selanjutnya akan menjadi penentu sejarah.